Tok, tok, tok. Siapa ya? Mau maghrib begini, tidak biasanya ada tamu. Ujar Mama. Biar ayah yang buka pintu, ayah Senja segera membuka pintu. Assalamualaikum, terdengar suara laki-laki di luar sana. Waalaikumsalam, Nak Ansar. Ternyata Ansar yang datang. Ayah Senja tetap bersikap ramah pada Ansar, walau berkali-kali mengganggu Senja. Kei yang mendengar nama Ansar segera mendekati ayah Senja. Senjanya, ada, tanya Ansar. Untuk apa? Mencari Senja. Batin Kei. Maaf nak, Senja tidak ada di rumah, ia sedang pergi ke rumah kerabatnya, jawab ayah Senja. Mama Senja, perasaannya ketar-ketir dan was-was. Raut wajahnya nampak khawatir dengan berdiri mematung di dekat sofa. Mama Senja takut Ansar akan berkelakuan aneh-aneh dan bisa saja memicu emosi Kei. Mama Senja telah mengetahui jika Kei sering berkelahi dengan Ansar sebelum ia pergi ke Singapura. Karena Ansar kerap kali mengganggunya. Wah, sayang sekali. Padahal saya membawakan makanan kesukaan Senja. Maaf nak Ansar, bukan kami menolak rezeki. Akan tetapi, Senja sudah memiliki suami, tidak pantas rasanya menerima pemberian dari laki-laki lain. Nak Ansar tahu sendiri kan, jikapun Senja ada, ia akan menolak pemberian Nak Ansar. Kei merasa lega mendengar itu. Ia tahu, istrinya tidak akan mengkhianatinya, walaupun mereka sedang berjauhan. Suami yang mana pak? Suami yang telah meninggalkannya begitu saja. Laki-laki yang mau enaknya saja, habis manis sepah dibuang. Ujar Ansar. Dek, Kei yang mendengar kata-kata Ansar tidak terima, ia pun meradang. Akhirnya yang Mama Senja khawatirkan akan terjadi. Kei meminta izin keluar dan menggeser posisi ayah mertuanya yang masih berdiri di ambang pintu. Apa lo bilang? Asal lo tahu, gue enggak pernah meninggalkan Senja, apalagi berniat membuangnya. Suara maskulin Kei terdengar memecah keheningan beranda rumah tersebut. Wow, akhirnya lu ada di sini, pasti mau menceraikan Senja kan? Kata-kata Ansar makin tidak dapat ditolerir, Kei tersulut emosi. Bangsat, enyah lu dari sini, Buff. Kei menyerang Ansar. Begitupun Ansar, ia tidak lantas tinggal diam. Akhirnya terjadilah baku hantam antara Kei dan Ansar. Ayah Senja yang hendak melerai mereka, malah ditarik sang istri. Akhirnya Mama Senja berteriak meminta tolong. Kei dan Ansar sama-sama menyerang, Kei nampak mendapatkan luka di pelipis, Ansar pun sepertinya ia mengeluarkan darah dari sudut bibirnya. Beberapa tetangga pun mulai keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi di rumah Senja. Tolong pisahkan mereka, ucap ayah Senja. Namun, Buff, jegret, bala bantuan datang. Beberapa laki-laki tampan, berpostur tinggi 185 cm hingga lebih, berbadan kekar dan memakai kemeja yang tangannya digulung, serta celana bahan hitam, yang entah datang dari arah mana, kini sedang ikut menghajar Ansar. Kalian, Kei nampak terkejut. Maaf, kami terlambat, Mas, ujar salah satu laki-laki tersebut. Haduh kalian apa-apaan sih? Gue masih mampu menghadapinya sendiri, omel Kei. Ansar nampak sudah tidak berdaya. Kami tahu, akan tetapi ini perintah dari Bapak dan Mas Willy, agar kami melindungi Mas Kei. Mereka adalah orang-orang suruhan Willy yang mengikuti Kei dari sejak bandara tadi. Ya sudah, bawa orang ini pulang ke keluarganya. Dan kalian, lebih baik kalian pulang ke Jakarta, jangan menyia-nyiakan waktu, untuk menguntit gue. Tidak Mas, kami tidak akan pulang, karena pekerjaan kami memang menghabiskan waktu. Kami dibayar untuk menguntit Mas Kei, memastikan keselamatan Mas Kei, jawab tegas salah satu orangnya Willy. Terserah kalian, asal jangan merepotkan keluarga di sini. Ansar dibawa orang Willy untuk dipulangkan ke rumahnya. Di saat Kei hendak masuk kembali ke dalam rumah, azan maghrib pun terdengar mengalun merdu di speaker surau terdekat. Alhamdulillah, ucap serempak Kei dan orang tua Senja, para tetangga yang sempat menyaksikan perkelahian tersebut, mereka pun segera masuk ke dalam rumah untuk bersiap-siap salat maghrib. Apa dia sering ke sini dan menemui Senja? Kei menghentikan langkah ayah dan Mama Senja yang hendak ke kamar. Iya nak, sebaiknya nak Kei mandi dulu, lalu salat. Setelah salat kita bicara, ujar ayah Senja. Iya nak, sekalian nanti kami bantu mengobati lukamu. Mama Senja ikut bicara. Kei pun mengangguk, ia segera masuk ke kamar Senja. Mama dan ayah Senja pun segera ke kamar mengambil peralatan salat. Mereka hendak salat di madrasah, beberapa orang Willy meminta izin untuk ikut salat. Ayah Senja tentu saja amat senang mendengarnya. Ia mengizinkan dengan senang. Sejuk, damai dan wangi.
Kesan pertama Kei saat membuka kamar senja yang sudah 3 bulan tidak ia masuki. Tatapan Kei langsung menuju ke atas tempat tidur. Kei tersenyum tipis. Ia mengingat aktivitas di atas ranjang tersebut bersama Senja. Sentuhan, peluk dan kecup tidak pernah absen setiap hari di atas kasur tersebut. Saling memanjakan dan juga saling bercerita adalah kebiasaan yang membangun chemistry di antara keduanya. Hingga terciptalah cinta dari Senja untuk Kei dan Kei menikmati setiap proses Senja jatuh cinta padanya kala itu. Senja, desah Kei pelan, lalu ia berjalan ke arah tempat tidur. Ia duduk sebentar, menghirup dalam-dalam wangi dari tubuh Senja yang masih tertinggal. Rasa rindunya sedikit terobati. Dengan tersenyum simpul, Kei melihat handuk, piyama, hingga kepakaian dalam, kain sarung serta atasan koko dan juga kopiah berada di atas meja kecil di dekat tempat tidur. Nampaknya, Senja sudah menyiapkannya sebelum pergi. Sayang, aku sungguh merindukanmu. Kei mengambil handuk, ia menuju lemari, membukanya perlahan. Pakaiannya nampak tersusun rapi di sana. Kei tersenyum. Lalu ia membuka pakaiannya di belakang pintu lemari yang ia buka lebar, mengikuti Senja seperti dulu. Kei segera mandi. Terdengar iqomah sudah berkumandang. Setelah memakai pakaian, Kei bergegas ikut berjamaah bersama mertua dan para orang Willy. Ia sudah tertinggal 1 rakaat maka dari itu Kei menyusul. Setelah Isya, Kei berbincang dengan ayah dan mama mertuanya. Ayah mertuanya membantu mengompres lebam di wajah Kei. Para orang suruhan Willy nampak asik berbincang di halaman belakang, sembari meminum kopi. Lalu, mengapa Senja pergi dan tidak menunggu Kei kembali? Iya. Mah, tanya Kei. Mama mengulurkan surat yang dititipkan Senja. Bacalah, nak Kei akan faham setelah membaca surat tersebut. Apakah yang membuat Senja pergi dari rumah ini adalah karena orang tadi, Mah? Tanya Kei, sembari mengambil surat dari tangan mama mertuanya. Betul nak. Kei menarik nafasnya pelan, lalu ia membuka sepucuk kertas yang dilipat dengan rapi itu. Assalamualaikum, teruntuk suamiku, Mas Kei. Mas, Senja izin pergi dari rumah. Bukan karena marah atau kecewa sebab Mas tidak juga kembali akan tetapi aku pergi demi menghindari fitnah, karena ada seorang pria yang bukan mahramku bersikeras, hendak menemuiku aku pergi demi untuk menyelamatkan kehormatanku, dari setiap pandangan dan juga ucapan yang bukan haknya. Karena hanya Mas Kei lah yang berhak atas semua ucapan serta pandangan terhadapku Pangkat dari yang pangkat merindukanmu pangkat naturalis Senja pangkat. Kei memejamkan matanya sejenak, lalu ia menarik nafasnya berat. Ia merasa telah menjadi suami yang tidak dapat melindungi istrinya. Mah, ya, sepertinya Kei harus pergi malam ini juga, untuk menemui Senja. Ujar Kei. Sebaiknya besok saja nak, cegah ayah Senja. Kei pun menurut. Setelahnya mereka berbincang hal lain dengan suasana hangat, termasuk pekerjaan Kei dan alasan Kei terlambat pulang. Hampir tengah malam, Kei masih berdiri di depan jendela kamar Senja yang masih terbuka. Wajahnya menengadah ke atas langit. Serpihan masa sebelum amnesia kembali membentuk serpihan puzzle. Aku pernah dalam posisi begini. Hanya itu siang hari dan di luar rumah, gumam Kei. Ya Allah, tolong sampaikan kepada malaikat agar membawa kerinduan ini pada bidadari pemilik hatiku. Di tempat lain, Senja pun sedang melakukan hal yang sama, menatap langit malam yang bertabur bintang dan dihiasi bias cahaya rembulan. Ya Rab, dengan segala kekuatanmu, bawalah rindu ini pada pemiliknya. Keesokan hari, sudah mau berangkat, nak? Tanya ayah Senja. Iya, ayah dan mama, mau Kei kirimkan helikopter, agar cepat sampai di Jakarta. Ayah dan mama Senja hari ini akan berangkat ke Jakarta, demi memenuhi undangan orang tua Kei. Tidak perlu nak, kami takut. Ayah Senja menolak dengan halus dan tertawa kecil. Baiklah. Ayah dan mama berangkat bersama mereka saja. Tunjuk Kei pada orang suruhan Willy. Insya Allah, nak, nanti selepas zuhur kami berangkat. Baiklah ya, Mah. Kei pergi ya, alhamdulillah. Alamat pastinya sudah Kei temukan. Hati-hati di jalan nak, ujar mama Senja. Dibalas senyuman oleh Kei dan ia masuk ke dalam mobilnya. Kini Kei sudah dalam perjalanan. 2 mobil mengikuti Kei dari belakang. 1 mobil lainnya akan membawa orang tua Senja ke Jakarta. Butuh waktu sekitar 3,5 jam dari rumah Senja ke pondok pesantren tempat Senja berada saat ini. Kei begitu sumringah,
tatkala ia berhasil menemukan alamat yang Mama Senja berikan. Kei bergegas menanyakan keberadaan Senja pada pengurus pesantren. Namun, mereka mengarahkan Kei ke rumah sang kiai. Mereka mengira Senja ada di rumah kiai. Assalamualaikum, punten, permisi, ucap Kei di depan pintu sebelah selatan pesantren, rumah yang terlihat sederhana namun asri. Waalaikumsalam, mangga, silakan. Seorang wanita parubaya, mengenakan gamis dan kerudung syari abu-abu muncul dari dalam. Iya, ada yang bisa dibantu? Tanya wanita tersebut sopan. Maaf Umi, apa betul ini rumah Kiai Alvan? Kei menangkup kedua telapak tangannya takzim. Betul, anak ini siapa? Perkenalkan Umi, saya Ke Indra, saya adalah suaminya Senja. Naurali Senja, saya datang ke sini ingin menjemput istri saya, ujar Kei dengan sopan. Masya Allah, ini teh suaminya Senja. Mari masuk nak. Terima kasih Umi, sepertinya tidak perlu, saya sedang terburu-buru karena harus kembali ke Jakarta, tolak Kei halus. Oh seperti itu nak, akan tetapi Neng Nora tidak menginap di rumah ini, ia menginap di rumah Putri Umi, Nok Eha namanya, di luar pondok pesantren ini, tidak terlalu jauh, hanya berjarak 10 menit dari sini. Jika Nak Ke Indra hendak ke sana, nanti Umi minta santri putra menemani. Ujar istri Kiai. Baik Umi, terima kasih banyak, maaf merepotkan, balas Kei. Tidak nak, tidak merepotkan. Alhamdulillah, Umi dapat bertemu langsung dengan suami Neng Nora, seandainya ada Abah, pasti akan merasa senang juga, akan tetapi Abah sedang ada pertemuan di pesantren sahabatnya. Lain kali Umi, insya Allah saya mampir lagi kemari, tandas Kei dengan tersenyum santun. Istrinya Kiai pun memanggil 2 orang santri putra, ia meminta untuk mengantarkan Kei ke rumah putrinya, di mana Senja berada saat ini. Setelah berpamitan, Kei segera menuju ke tempat di mana istrinya berada dengan mengikuti 2 santri putra yang mengendarai sepeda motor. Dari kejauhan nampak Senja sedang berdiri di depan rumah minimalis, Kei tersenyum bahagia. Jantungnya mulai berdegup tidak karuan. Sayang, Kei segera turun dari mobil, setengah berlari ia menghampiri Senja. Namun, senyuman Kei pudar seketika, ketika melihat Senja tidak sendiri. Seorang laki-laki muda yang usianya tidak jauh dari Kei, sedang berdiri menghadap ke arah Senja, namun berjarak. Senja sedang tersenyum malu-malu sembari menundukkan wajahnya. Sayang, panggil Kei, setelah ia berada di dekat Senja. Mas Kei, Senja menoleh dan ia terkejut melihat Kei, sudah berada di hadapannya. Siapa dia, Neng? Tanya si laki-laki. Senja diam, ia memandang wajah Kei dengan sendu. Saya, suaminya. Tegas Kei membuat laki-laki tersebut menatap Senja dan Kei bergantian.